Fabashirhum di sini adalah kabar gembira. Kabar gembira di sini sifatnya apa? Melecehkan. Jadi Allah melecehkan atau ada bentuk penghinaan atau lawan ku bahasa Sunda nyungkun ya. Karena Allah merasa kesal gitu, diberikan kabar gembira Fabashirhum katanya gitu. Padahal yang ditawarkan bukan apa tadi. Jadi biar ingat aja kemarin sudah dibicarakan, padahal yang dikasih bukan kabar gembira. Biasanya siksa neraka, api yang sangat pedih. Jadi ditawarkanlah kebaikan dulu, disungkun, dibubungah si orang Yahudi teh. Karena apa? Dibubungah Allah. Mereka ini kalau ngebunuh orang-orang Palestina, membunuh orang-orang para ulama itu dengan bangga, dengan bunga, beriseri-seri, jeder-jeder. Jadi mereka itu merasa anaknya Allah, merasa bahwa mereka dimuliakan. Manusia yang ciptaan yang lain, ciptaan Allah itu direndahkan. Sok, tinggali kekejamannya. Ngeri gitu. Para nabi aja yang dekat dengan Allah dibunuh, para ulama. Komodemeren makhluk-makhluk yang lain di bawah yang biasa coba nyantai kayak mainan gitu dibunuh. Nah itulah Allah memberikan kabar gembira Fabashirhum. Ternyata yang diberikan apa? Diadabin alim, siksa yang sangat pedih. Yaitu ya asbabun nuzul ayat ini ada 2 orang Yahudi yang melakukan zina. Nah, ketika itu datanglah ke Nabi Muhammad ya meminta bagaimana nih hukum zina itu bagaimana gitu. Kata Rasulullah, rajam katanya gitu ya. Orang Yahudi kan minta keringanan karena mereka tuh merasa terhormat, malu kalau dirajam kan di baledogan. Coba ditonton. Kata Rasulullah begini, kamu kitabnya apa? Taurat. Coba datangkan kamu ulama Taurat. Datanglah ulama Taurat ini, namanya siapa, Abdullah apalah ya. Abdullah datang gitu. Dan dibacakanlah oleh si ulama ini tuh, dibacakan. Tidak ada, bari tangannya nutupan nutupan ayat rajam ditutupan. Tidak ada rajam. Nah, kebetulan di samping Rasulullah kan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang orang Yahudi yang baru masuk Islam. Wah, coba itu, buka tangannya, katanya gitu. Kamu tidak dibaca, hanya dilewat saja, katanya. Dibuka tangannya, dibuka yang geser. Kata Rasulullah, sebaiknya dia aja yang bacanya. Dibaca kok orang-orang yang Yahudi yang udah masuk Islam. Ternyata sama hukumnya rajam juga. Atuh ngambek atau si Yahudi tanya ngambek. Jadi, nah di sana mulai dia berpaling, nggak tidak mau dengan hukum rajam, merasa dia itu dimuliakan oleh Allah, merasa dia itu diagungkan, merasa dia kan di dalam surat Al-Quran juga merasa anaknya Allah. Yahudi itu kan itu, waduh ngerinya, sudah mengagungkan diri seperti siapa? Syaitannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi, wasadid lisani wahdi qalbi, wasadid lisani wahdi qalbi. Bihaqil Qur'anil Azim wa Rasulil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hibdan mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamili bi afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di Tolabul Ilmi. Saya terangkan lagi, tolabul ini adalah tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya adalah tolabul ilmi ini adalah sangat penting dan wajib hukumnya. Sama seperti ibadah-ibadah sholat. Jadi kalau perkara yang wajib tidak dilakukan ada sanksinya. Karena ibadah kita ini kalau tidak dengan ilmu akan menyebabkan jadi dosa. Misalnya kalau misalkan ilmu tentang sholat kita tidak tahu bagaimana cara sholat, bahaya juga. Di sana kan ada beberapa rukun-rukunnya ya. Ada yang mengatakan rukun sholat itu ada 13, ada yang 17. Itu sama sebenarnya, cuma digabung saja. Misalnya dari ruku, setelah ruku kan ada tumaninah. Tumaninah itu apa? Di sini ada yang tahu nggak tumaninah? Tenang. Jadi misalkan tertib dulu. Jadi begitu Allahu Akbar ke ruku ya, subhanallah biyal a'lim wa bihamdi. Nah itu kita tahan dulu satu napas tenang. Itu merupakan rukun ternyata. Sami Allahu liman hamidah. Terus baca Rabbana lakal hamdu mil usamawati wa wal ardu amin umasita min sayyidin badu. Nah ini jangan langsung. Apalagi kan sekarang banyak yang taraweh berapa menit? 6 menit. Nah itu tidak sah sholatnya. Tidak sah kan ada tumaninah. Tidak sah kan ada. Iya, iya makanya kan nggak satu tempat, berapa tempat? Tidak bisa. Karena kan sholat ini sudah diatur ada rukun-rukunnya. Kan sami Allah liman hamidah langsung. Nah, belum aja berdiri tegak kan itidal itu apa? Artinya itidal berdiri tegak dulu. Berdiri tegak. Nah, ini yang saya akan sampaikan dulu karena mengenai basic dulu sholat ya sebentar sebelum melangkah kita menuju ke surat yang ke-24 Al-Imran. Kenapa? Karena hal ini harus disampaikan dulu. Kita sudah belajar cara wudhu bagaimana. Begitu wudhunya baik, sholatnya pun akan baik. Kalau wudhunya tidak baik, tidak benar wudhunya, nanti acak-acakan kesananya. Udah pasti itu. Karena sudah ada hadisnya waktu Rasulullah. Ulangi lagi kamu sholatnya tidak apa. 2 kali, 3 kali. Saya sudah merasa benar ya Rasulullah. Saya sholatnya sudah merasa benar. Ternyata bukan dari sholatnya, dari wudhunya, acak-acakan gitu kan. Hati-hati ya, wudhu tuh. Nggak apa-apa kalau tidak hafal doa-doa yang kemarin, itu cuma penambah bonus. Kalau kita ingin pahalanya lebih besar, itu dibaca doanya, tangannya. Itu terasa sama saya juga. Kalau tangan mengatakan Allahumma inni as'aluka yumna wal barakah wa a'udzubika minas summi wal khalaqah kan gitu kan. Terus ininya kubur-kuburnya Allahumma aini ala tilawati kitabika wa kasatika laka. Jadi dibaca semua itu dari pertama ngocor cai alhamdulillahilladzi ja'ala ma'atuhuro gitu. Itu baca aja kan itu bacaan-bacaan yang ada kebaikan. Jadi sunnah-sunnah Rasul itu jangan dikira ada contoh dan ada dalil. Contoh begini, ketika Bilal melakukan syukrul wudu, apakah Rasulullah melakukan? Rasulullah tidak melakukan. Ketika Khalid bin Walid, saya sudah diterangkan Khalid bin Walid waktu itu memakan daging dab, tapi Rasulullah tidak melakukannya. Tapi kan ditanya itu tidak haram, Rasulullah tidak memakannya gitu kan. Kan sekarang kan lagi banyak musim-musim di bid'ah kan. Hati-hati, kita harus tahu ilmunya dulu. Banyak yang membid'ahkan, hati-hati aja. Sekarang itu lagi diserang lah gitu ya, karena kekuatan di Indonesia ini Aswaja itu merupakan suatu yang sudah solid. Begitu sekarang beberapa tahun kemudian dibid'ahkan, tahlilan, sholawat dibid'ahkan. Jadi bukan yang gitu yang dibilangkan, yang benar-benar syariat. Misalnya subuhnya 3 rakaat, dah yang itu bid'ah itu. Subuhnya 4 rakaat gitu, berapa pegangan itu ya, tidak ada itu. Nah itu jadi sami Allahu liman hamidah. Jadi hati-hati itu yang sholat yang tadi kan itu. Wah gitu, itu tidak sah sholatnya, tidak sesuai dengan rukun. Tapi berapa ribu masjid yang kayak gitu? Ya kan banyak yang golongan-golongan Islam pun yang tidak punya ilmu ya
maaf ya, kalau kita tidak punya ilmu, kita bisa menjadikan sesat malah. Kalau kita tidak sesuai dengan panduan dari Rasulullah dan Al-Quran, itu akan menjadi sesat. Saling wah, berapa menit coba sholat? Berapa menit? 6 menit. Allah Akbar. Ya, itu ada tadi kan ada tumaninah ya. Nah, tumaninah ini adalah mungkin berapa menit lah, tumaninah berapa detik lah. Yang penting tenang aja dulu begitu. Di ruku ya ada tumaninah, di itidal itu sami Allahu liman hamidah, di sujud dan diduduk di antara dua sujud. Itu harus tenang di sana gitu. Biarin mau berapa menit juga, kita kan yang penting kita ngambil dulu rukun-rukunnya dulu. Kayak wudu ngambil rukunnya dulu, apa rukunnya yang wajib tuh? Fagsilu wujuhakum ya, pertama muka ya, muka, terus wadiyakum ilal marofiki sampai sini, dari sini ke sini, terus wamsahu birusikum, kepala. Ini banyak pertentangan itu yang dalam furu'nya ya, jadi bukan hal yang besar gitu, yang dari cabang-cabangnya amalan itu tidak jadi masalah. Ada yang kepalanya semua katanya kecil sedikit nih ya jadi masalah. Terus kaki ke mata kaki ya. Itu yang wajib kita, tapi kan kita pengen amalan apalagi di bulan puasa kan sunnahnya juga harus dikerjakan sama kita. Wah, saya pengen pahalanya. Tambah dengan doanya. Dan menurut para ulama dan guru saya kemarin, begitu nanti setelah wudu ya, kan biasa kita bacaannya asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Nah, di sana ada menurut kitab Bidayatul Hidayah, baca ini surat Al-Qadar. Apa Al-Qadar tuh? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mau 1 kali, mau 2 kali, 3 kali, maksimalnya 3 kali. Pahalanya lebih dahsyat setelah wudhu itu, setelah wudhu, dan kita menghadap ke atas. Kalau wudhu doa itu ke atas ya gimana? Itu maaf ya, saya ulang lagi itu ya masalah itu, karena ini yang sangat penting yang harus disampaikan. Kemarin juga, saya lupa nanti apakah saudara-saudara saya ini mungkin sholatnya bisa cepat teuing itu kan ada rukun, ternyata rukun tumaninah itu sangat penting. Jadi begitu sami Allahu liman hamidah, beres bacaan, tarik dulu 1 napas. Tenangin dulu baru Allahu Akbar. Nah, udah sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya, udah gitu. Terus tarik napas dulu 1 aja, tenang. Nah, terus duduk di antara 2 sujud juga tenang. Itu doanya dahsyat sebenarnya. Kita harus tahu artinya juga, Rabbik pilih warhamni wazibuni warfa'ni sukni wadini wa'afini wa'ani. Nah, udah begitu tarik 1 napas lagi, tenangkan lagi kita. Itu merupakan rukun. Enak kan lamun taraweh gitu, berarti tidak sesuai dengan rukun, sah tuh sholatnya? Sok. Enggak sah gitu. Jadi tidak sah kalau tidak melewatkan 1 rukun saja, tidak sah. Satu lagi ingatkan bahwa niat ini bareng dengan takbiratul ihram ya. Gumanu aya make usoli, itu naon untuk memperteguhkan usoli paru, tapi ini bukan termasuk rukun. Tapi sunnah di sini ada pahala juga untuk mempertegas kita bahwa sholi fardu, misalkan subhi rakatain lillahi ta'ala. Nah, begitu narik Allahu Akbar, sambungkan bahwa niat, ya Allah saya niat sholat subuh 2 rakaat. Tapi kalau misalkan makmuman harus ada makmumannya. Ya Allah, gitu aja, bisa niat habis sholat subuh makmuman. Nah, di sana udah cukup segitu aja, udah cukup. Ada makmuman lillahi ta'ala ya. Itu aja hal yang harus disampaikan dari para guru-guru saya, karena ini merupakan basic sholat kita teh kumaha sudah sampai enggak, syarat-syarat untuk diterimanya udah sah belum gitu. Lamun teu sah mah boro-boro diterima, yang sah aja juga masih keneh, yang sah sholat aja belum tentu diterima kita ya wanya ya. Jadi makanya kita mengejar dulu ciri-cirinya dulu, sahnya sholat, khusyuk itu bagaimana gitu kan. Ya udah ya, kita flashback ulang dulu yang ayat kemarin ya, yang flashback ulang dulu sebelum nanti Wais bacakan surat yang ke-24. Nanti tadi mau baca aja 25 ya. Nanti siap-siap nanti ya 24 dulu.
ya, Ali Imron ya. Yang kemarin kita karena ada Adit juga belum menyimak biar lebih meresap ke hati, biar kita ulang-ulang. Kan agama ini selalu diulang-ulang biar apa? Iman bertambah kokoh, bertambah mantap keyakinan orangnya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Nah, ini ya kemarin saya ulang dulu ya, Wano, enggak apa-apa Wano ya. Sedikit diulas ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengkafiri terhadap ayat-ayat Allah ya. Ya, jadi sini kan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yakfuruna, orang-orang yang mengkafiri bi ayatillah, ayat Allah, wa yaqtuluna, dan membunuh tuh, dan membunuh minan nabiyyin, apa? Minan nabiyyin siapa? Para nabi bighairi hak, apa? Tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Terus wa yaqtulunal ladzi, dan orang-orang yang mengajak bil qisti atau bil adil atau bil adli, yang berbuat adil kepada manusia ya, dari manusia itu juga dibunuh oleh siapa yang membunuh di sini? Nah, betapa kejamnya kan Yahudi. Ini ayat ini menceritakan kekejaman Yahudi. Jadi dia sudah tahu, sudah jelas gitu kesalahannya dia itu membunuh gitu ya. Nah, ini para nabi ini padahal kekasih Allah ya, dekat dengan Allah, beraninya membunuh lagi kekasih Allah. Terus ini yang membantu atau murid-muridnya para nabi, pengikut para nabi, para ulama di sini juga dibunuh oleh orang Yahudi. Wa yaqtuluna ya'muruna bil qisti, dan membunuh juga orang-orang yang memerintahkan keadilan ya, keadilan. Di antara manusia yang dimaksud ini yang pembunuhan adalah orang Yahudi. Nah, mereka dalam satu hari ya, min yaumin, mereka membunuh salasa wa arba'ana nabiyin. Jadi salasa wa arba'an nabiyin, berapa yang dibunuh setiap harinya? Itu 40 nabi. Salasa 3 arba'an 43 dalam satu hari itu Yahudi dibunuh. Para ulama ini dibunuh berapa? Ada berapa? 170 per hari. Nah, 170 berharinya ya. Jadi pagi-pagi membunuh para nabi, terus murid-muridnya kan protes ke ulama dan dibunuh juga. Kejolimannya lebih dahsyat. Sampai sekarang juga Israel masih membunuh orang-orang Palestina. Sampai sekarang dibomnya perlahan-lahan supaya tidak diketahui oleh ini. Dan sekarang tuh mau diruntuhkan si ini tuh, Al-Aqsa tuh digali, mau dibikin kuil Solomon untuk peribadatannya dia, karena katanya menurut Yahudi bahwa dulunya sudah ada kuil Solomon, ini sudah ada dari dulunya katanya. Padahal waktu itu kan yang membangunnya bukan itu, Nabi Adam yang membangun Al-Aqsa tuh. Ya, lanjutannya apa? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi fabasyirhum di sini adalah kabar gembira. Kabar gembira di sini sifatnya apa? Melecehkan. Jadi Allah melecehkan atau ada bentuk penghinaan atau lawan ku bahasa Sunda nyungkunnya. Karena Allah merasa kesal gitu, diberikan kabar gembira fabasyirhum katanya gitu. Padahal yang ditawarkan bukan apa tadi. Jadi biar ingat aja, kemarin sudah dibicarakan. Padahal yang dikasih bukan kabar gembira. Biasanya siksa neraka, api yang sangat pedih. Jadi ditawarkanlah kebaikan dulu, disungkun, dibubungah si orang Yahudi teh. Karena apa? Dibubungah kalau mereka ini kalau ngebunuh orang-orang Palestina, membunuh orang-orang para ulama itu dengan bangga, dengan bunga, berseri-seri, jadi mereka itu merasa anaknya Allah, merasa bahwa mereka dimuliakan. Manusia yang ciptaan yang lain, ciptaan Allah itu direndahkan. So, tinggali kekejamannya, ngeri gitu. Para nabi aja yang dekat dengan Allah dibunuh, para ulama. Komodemen makhluk yang lain di bawah yang biasa, coba.
nyantai we, kayak mainan gitu dibunuh. Nah itulah Allah memberikan kabar gembira, fabashirhum. Ternyata yang diberikan apa? Biadabin alim. Siksa yang sangat pedih. Orang yaitu ya. Hati-hati dengan propaganda orang Yahudi yang mereka mengatakan pembela kemanusiaan tuh. Toleransi, kalau kita mau percaya berarti kita tidak melihat sejarah. Sejarah ini ada di mana yang hak, yang benar dari Allah tuh ya. Ada di dalam Al-Qur'an yang menceritakan semua supaya kita orang muslim ini berhati-hati terhadap orang Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi sudah mengkafiri ayat-ayat Allah, sudah menghina, sudah membunuh nabi-nabi, sudah membunuh para ulama. Masa kita percaya dengan orang-orang seperti ini walaupun mereka ada kebaikan? Nah, di dalam ayat selanjutnya ulaika alladzina habitat a'maluhum. Nah, fi dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka ini orang-orang yang habitat tuh, yang batal amalannya, sia-sia amalannya, kebaikannya yang mereka ini. Mereka silaturahmi dengan negara-negara manapun. Mereka juga bersedekah, tapi amalan-amalan kebaikan ini tidak dihitung oleh Allah. Tidak dianggap disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat. Nah, memenuhi syarat-syaratnya apa? Karena apa? Mereka ini syarat-syaratnya kan agama Islam itu agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah. Jadi di luar agama Islam ini adalah bukan agama tauhid. Di luar agama Islam ini adalah bukan yang diberikan oleh Allah, ciptaan dari Allah agamanya. Jadi dibikin dari manusia sendiri. Jadi agama Yahudi ini ya dibikin sendiri gitu agamanya ya. Jadi tidak memenuhi syarat karena orang yang kafir atau musyrik ini Allah tidak akan, kan di sana ada surat juga At-Taubah ayat 17. Ulaika habitat a'maluhum wa finarihum khalidun. Jadi amal-amal mereka ini sia-sia dan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ngeri gitu kan. Kenapa? Karena kedengkinan mereka itu mengkafiri ayat-ayat Allah. Jadi dia tidak mau membenarkan salah satunya apa? Nah, ada selalu ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-23 ya. Sok ya, baca ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi ud'ana ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'minun. Subhanallah. Nah, asbabun nuzul ayat ini ada dua orang Yahudi yang melakukan zina. Nah, ketika itu datanglah ke Nabi Muhammad ya, meminta bagaimana nih hukum zina itu bagaimana gitu. Kata Rasulullah, rajam katanya gitu ya. Orang Yahudi kan minta keringanan karena mereka tuh merasa terhormat, malu kalau dirajam kan di Baledogan, coba ditonton. Kata Rasulullah begini, kamu kitabnya apa? Taurat. Coba datangkan kamu ulama Taurat. Datanglah ulama Taurat ini, namanya siapa, Abdullah apalah ya. Abdul datang gitu. Dan dibacakanlah oleh si ulama ini, dibacakan. Tidak ada, bari tangannya nutupan nutupan ayat rajam ditutupan. Tidak ada rajam. Nah, kebetulan di samping Rasulullah kan banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang orang Yahudi yang baru masuk Islam. Wah, coba itu, buka tangannya, katanya gitu. Kamu tidak dibaca, hanya dilewat saja, katanya. Dibuka tangannya, dibuka, yang geser. Kata Rasulullah, sebaiknya dia aja yang bacanya. Dibaca kok orang yang Yahudi yang udah masuk Islam. Ternyata sama hukumnya rajam juga. Atuh ngambek atau si Yahudi tanya ngambek. Jadi, nah di sana mulai dia berpaling, nggak tidak mau dengan hukum rajam, merasa dia itu dimuliakan oleh Allah, merasa dia itu diagungkan, merasa dia kan di dalam surat Al-Quran juga merasa anaknya Allah. Yahudi itu kali itu, waduh ngerinya.
sudah mengagungkan diri seperti siapa? Syaitan ya. Seperti syaitan waktu di surga, ya Allah katanya Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Tanah, sedangkan saya diciptakan dari api katanya. Saya lebih mulia dong daripada ini. Ya itu. Jadi ada kesombongan dari dalam diri saya bahwa orang Yahudi ini merasa mulia, merasa terhormat, jadi malu kalau dihukum rajam gitu. Ini asbabun nuzul. Nah itu. Jadi karena hawa nafsunya, sampai memerangi Allah di sana ya. Sini. Nah, kemudian sebagian di antara mereka ya berpaling dan mereka menolaknya, yakni tidak mau menerima ketetapan hukum yang dari Taurat maupun dari Al-Qur'an, rajam gitu kan. Nah, itu sekarang ayat 24. Mangga silakan Wais diangos. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa mamma dudati wa gharrahum makanu yap. Subhanallah Wais biasa jening. Subhanallah. Alhamdulillah biasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudati wa gharrahum fi dinihim makanu yaktarun. Nah, zalika, jadi hal itu yakni berpaling dan menolak ya, bi annahum qalu, karena mereka, kenapa mereka berpaling, maksudnya begitu. Kenapa mereka berpaling? Karena hal itu mereka menolak itu karena alasannya begini. Karena bi annahum qalu, karena mereka mengatakan disebabkan ucapan mereka ya, menurut mereka ya, ucapan mereka, lan tamasanan naru illa ayyama. Nah, ayyama apa kata ayyama mamdudati. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kata si Yahudi itu. Karena mereka berani menolak ya dari Al-Qur'an ya, menolak dari kitab-kitabnya sendiri Taurat. Jadi memerangi Allah itu karena mereka yakin dengan punya keyakinan sendiri. Mereka berucap begininya, aduh, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja katanya. Ngomongnya begitu. Si Ganu yakin gitu. Udah ada gitu kontraknya dengan Allah begitu. Udah ada dengan itu. Jadi mereka itu merasa yakin di dalam tafsirnya Al-Jalalain hanya 40 hari saja katanya dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa 40 hari? Karena patokannya waktu dulu nenek moyang mereka, waktu zaman Nabi Musa, ya, Nabi Musa kan berangkat 40 hari kemana? Ke gunung apa? Tursina apa? Ya, Gunung Tursina, berangkat ke Gunung Tursina, terus berdoa lah, meminta petunjuk kepada Allah, dan Bani Israilnya tersesat karena ada siapa? Musa Samiri. Musa Samiri ini yang membikin apa? Patung anak sapi. Patung anak sapi ini udah ajaib sebenarnya. Di sini kan belum ada syariat, belum ada yang gimana begitu Musa Samiri ini membikin patung sapi, patung emas sapi ya. Dan aneh bisa bunyi lagi gitu, ngahiung gitu. Kumaha bisa bunyi gitu kan. Jadi sebagian besar sesat. Ya. 40 hari tersesatnya itu karena ditinggalkan oleh siapa? Nabi Musa tadi. Nah, kenapa Musa Samiri ini membuat patung sapi? Dia ada bisikan. Jadi gini, sejarahnya Musa Samiri ini karena anak yang tidak ada perkawinan dulunya.
Jadi kalau anak yang tidak ada perkawinan mudah dibisikin dengan setan, dengan jin. Kamu benar bikin itulah, bikin kumaha bikin, akhirnya disembah oleh Bani Israil. Itu sejarahnya. Jadi cuma 40 hari sana paling gitu, api neraka juga gitu. Dan ditinggal Nabi Musa selama 40 hari yang menyebabkan patung anak sapi tadi. Kata Allahnya wagoruhum ya, kata Allah, mereka telah tertipu. Wagoruhum di sini kata Allah, sini kata wagoruhum di sini. Wagoruhum kata Allah tuh, mereka telah tertipu. Dari mana datangnya 40 hari? Itu Allah yang membicara. Dari mana datangnya 40 hari? Kecuali dari iblis. Tidak ada dalam Taurat pun. Itu ucapan yang timbul dari pikiran yang sesat, rekayasa yang sesat. Jadi Allah pun berkata demikian. Dari mana coba datangnya? Dalam kitab-kitab juga ada, itu adalah rekayasa yang sesat, datangnya dari iblis. Nah itu. Jadi ternyata orang-orang Yahudi ini berani juga berbohong begitu, mengkafiri mengkafiri ayat Allah. Terus yang kedua berani membunuh kekasih Allah ya, para nabi. Terus berani membunuh para ulama di sini. Ini udah zolim nih, banyak keturunan sampai sekarang nih. Ini ciri-ciri. Ya alhamdulillah ya, kita sudah mengetahui alhamdulillah kekejaman Yahudi. Ini merupakan info dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan dekat-dekat, jangan percaya dengan orang Yahudi walaupun mereka itu sering membantu, sedekah, amalannya sedekahnya atau silaturahmi sekali, ngabunuhnya 100 kali. Toh. Jadi jahatnya ngeri. Yang tahu dengan sejarahnya itu akan berhati-hati. Jadi Allah menyuruh hati-hati kita kepada orang-orang yang begitu. Kenapa? Karena coba sekarang aja Palestina juga masih dibunuhkan oleh Israel, ya. Itu. Jadi pelajaran tafsir ini cukup sekian. Nah, sekarang kita beralih, masih ada waktunya sedikit ya. Masih ada waktu. Nah, sekarang ini Jumat terakhir ya, Jumat terakhir di bulan Saum. Insya Allah doa apapun Allah akan terima ya, akan Allah kabulkan. Terutama nanti di malam-malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Ketika kita berusaha untuk beriktikaf di masjid, itulah suatu tanda kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari 1 sampai ke 20 ada penandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini akan digerakkan untuk iktikaf, karena siapapun akan dapat Lailatul Qadar kalau dari puguhnya di 1 sampai 30 mau menjaga iktikaf. Ini aja 10 hari aja. Kita 10 hari aja menjaga iktikaf, insya Allah akan mendapatkannya. Karena apa? Sudah tidak ada lagi. Maksudnya kita nunggu lama lagi, itu juga mun umuran ke urang. Ya. Yang kedua ini, lihat orang-orang soleh. Kita mah masih kene maaf ya, nomornya masih belajar, masih kacangan lah kita mah ya. Coba ini kelas Nabi aja, Nabi Rasulullah SAW masih meminta kepada Allah untuk diterima, untuk diampuni kesalahannya. Ini kelas Nabi meminta kesalahannya setiap sholat, berdoa kepada Allah ya. Apa doanya biasa setiap, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, terus wa amalan mutakabalan. Itu seorang nabi, apalagi kita coba gitu. Sekarang lihat Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun lagi, meninggikan Ka'bah ya, meninggikan Ka'bah. Waktu sebelumnya kan kena air bah Nabi Nuh ya. Mereka itu berdoa, sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Ya Allah, katanya, ya Allah, sampai nangis-nangis mereka. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah. Itu kelas Nabi yang sudah dijamin amalnya diterima. Nah kita belum hafal hadis, belum hafal Al-Quran, belum diistiqomahkan sholat tahajud kita. Mereka yang imam-imam yang masyhur aja sholat tahajudnya tiap hari, kitabnya sudah ribuan hadis di sini, masih bisa menangis sampai ke buta matanya. Tirmizi ini sampai buta matanya, ditanyakan kenapa menangis terus, karena
saya takut amal-amalan saya tidak diterima oleh Allah ketika saya mati. Aduh, ya Allah. Nah, inilah kesempatan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi hari-hari ke-10 ini mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Besok ya, mengingatkan itikaf. Itikaf ini harus di masjid. Syaratnya harus di masjid. Begitu kita masuk ke masjid, ada doanya. Boleh mau tulis, boleh sekarang ya, doanya, doa untuk itikaf. Nawaitu itikafa lihadal masjidi. Itu doanya. Kalau tanpa niat, kan kata itu tidak sah. Jadi rukun, merupakan rukun. Ini niat itu merupakan rukun. Niat itu dalam hati atau diucapkan dulu, tapi dikusungguhan dalam hati di sini niatnya. Nah, begitu masuk masjid ya, kita doa masjid kan hafal ya, Allahumma tahli abwaaba rahmatika. Nah, begitu nanti kita di masjid, niatkan di sana ya. Nawaitul itikafa fi hadal masjidi. Fi hazal masjidi. Fi hazal masjidi madumtu fihi. Madumtu fihi selama sesaat, madumtu fihi sunatal lillahi ta'ala. Nah, jadi supaya rukunnya tercapai. Ibarat sholat tadi kan, kalau ada satu rukun tidak ini udah tidak sah ininya. Ini penyampaian dari guru saya, suruh disampaikan juga ke teman-teman atau ke saudara-saudara. Nah, nanti begitu masuk ya, nanti membaca itu ada doanya juga nanti setelah sholat tahajud di sana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun Allahumma innaka afuwun karim. Nggak apa-apa pakai karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Yuk kita baca bareng-bareng ya, biar menyerap, bisa biar hafal nanti. Mau doa dulu ini itikaf, baca ya dulu ya. Cok doa itikaf dulu ya. Nawaitu itikafa fi hadal masjidi madumtu fihi sunatal lillahi ta'ala. Nah sekarang ini doanya ya, doa setelah tahajud ya. Itu bisa beberapa kali, mau 5 kali, mau 7 kali, mau 11 kali. Oh ya, coba doanya ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni ya karim. Fa'fu anna mah jamaknya. Fa'fu ani. Fa'fu ani. Sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan tolabul ini juga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan langsung amal. Kalau sudah amal, insya Allah akan turun taufik, akan turun pertolongan Allah. Di mana kita waktu susah, waktu apapun Allah akan pasti tolong, dijamin. Kalau orang yang bertakwa ini, insya Allah tidak akan ini. Kan kita puasa ini untuk menjadikan orang takwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa, yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mari kita doa untuk billahi minasyaitonirrajim. Siapa? Oh ya, naudzubillahi minasyaitonir. Ya kita doakan ya. Khusus ya dengan lillahi ta'ala kepada Allah yang menyaksikan malaikat-malaikat di sini sekarang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi sakit, khususnya buat Wangkom ya, Wangkom yang sehari-harinya ya Allah selalu menghadiri majelis taklim ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan disembuhannya Wangkom nanti mungkin bisa akan hadir lagi di sini ya Allah, karena ada uzurnya ya Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi niyamahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu ya kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah,
Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, banyak sekali dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Wa adkhilhuma jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana ya Allah. Panjangkanlah umur kami dengan keberkahan-Mu ya Allah. Wassohi azsadana ya Allah. Sehatkanlah ya Allah jasad kami ya Allah. Amin. Wa wasi arzaqona ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah dengan anugerah-Mu ya Allah. Fi ta'atillahi wa rasulihi ya Allah, dalam taat kepadamu ya Allah dan kepada utusanmu ya Allah. Perbaikilah akhlak-akhlak kami ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana rizqan halalan ya Allah, mudahkanlah rezeki yang halal bagi kami ya Allah. Mudah-mudahan kami diterima ya Allah amal-amal puasa kami, amal-amal nafafil kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ridhoi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umul Qur'an. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tutup kiparat majelis karena banyak mungkin kesalahan-kesalahan dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kiparat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mam.